Ya, saudara, memang pembahasan mengenai pesta demokrasi yang sebentar lagi juga dilakukan ini menjadi pembahasan yang memang hangat di berbagai daerah. Salah satunya adalah di Provinsi Lampung, karena menjadi salah satu bagian untuk bisa menyuarakan nantinya bagaimana untuk memilih calon presiden dan juga calon wakil rakyat yang akan membawa beberapa tahun ke depan untuk kemajuan di daerah. Pak Mingrum, kalau kita melihat ini kan jumlah suara nanti yang akan diproses begitu, ada lebih dari 80 juta pemilih di Indonesia itu adalah pemilih pemula, Pak. Kita berbicara soal kedewasaan berpolitik begitu dari para penyelenggara, kemudian juga pesertanya dan juga para pemilihnya. Kalau kita melihat kecenderungan sebagian besar adalah pemilih pemula, bagaimana cara menyikapi ini, Pak? Karena memang tahun 2019 ini adalah tahun yang memang banyak pemilih pemulanya begitu. Seperti apa? Ya, tidak hanya pemilih pemula ya, tapi peran dan fungsi wanita atau perempuan juga perlu diperkuat, bukan hanya diperdayakan. Itu yang pertama. Ya, sebenarnya ini partai politik juga tentunya punya mekanisme dan sistem tersendiri, bagaimana sistem rekrutmen para calon anggota legislatifnya, gitu ya. Dan partai politik memang harus juga mempersiapkan sedini mungkin rekrutmen tentang petugas-petugas partainya yang akan dicalonkan pada setiap tingkatan. Nah, tentunya ada juga proses sebelum itu dilaksanakan, pendidikan politik di internal itu dilakukan. Jadi katakanlah ini ada petugas-petugas partai atau kader-kadernya dari unsur pemula, gitu loh. Katakanlah yang sudah memenuhi satu undang-undang untuk dimajukan, dari latar belakang apapun, kita tidak boleh juga menampik karena perbedaan agama, suku, ras, etnis, status sosial itu harus ditinggalkan lah. Saat ini ya, Pak. Kalau bicara merah putih ditinggalkan lah ya. Nah, jadi ini tinggal pendidikan politiknya. Nah, dari hal-hal seperti ini apabila dijalankan oleh partai politik yang tentunya sudah mempersiapkan sedini mungkin sebelum itu dilaksanakan proses pengajuan usulan-usulan, kita sudah tahu kok. Jadi kemampuan yang pertama dia punya latar belakang yang jelas. Ya. Tidak semata-mata kita terjebak unsur pendidikan. Meskipun kita bisa tidak boleh tampik, itu penting. Unsur pendidikan juga penting. Tapi juga memang ada kajian-kajian yang di dalamnya dilihat. Karena ini menyangkut juga ke depan bahwa anggota legislatif di semua tingkatan itu yang pertama memang dari rekrutmen yang jelas. Gitu ya. Dengan proses iya juga dong. Transparan. Jika dipandang perlu memang ada tes psikologi. Partai politik itu juga perlu itu, Pak. Oh iya, perlu dong. Karena itu untuk mengukur apakah tingkat yang kan ini mau jadi pejabat ini. Labil atau tidak ke depannya. Oleh sebab itu kita juga perlu berkoordinasi dengan katakanlah Perhimpunan Psikolog Indonesia misalnya. Berarti yang paling rentan adalah caleg-caleg muda. Iya, enggak semuanya. Semuanya. Tidak hanya muda ya. Kalau yang mudanya lebih energik sebenarnya. Ya. Tapi kita tidak boleh juga ada katakanlah sekat-sekat itu. Semuanya harus dilakukan itu. Semua tingkatan. Yang kedua itu kita juga harus lihat dari kejelasan itu tingkat intelektualnya. Intelektual. Iya dong. Jadi, nah di situ baru kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik formal maupun informal dan lain-lain. Nah, karena ini juga nanti ke depan setiap kader partai yang duduk pada setiap tingkatan DPR kabupaten, kota, provinsi, DPR RI ataupun yang lain-lain, dia memang harus punya kecerdasan untuk itu. Dia harus tahu persis mekanisme dan sistem regulasi undang-undang. Apakah dengan semua kriteria yang sudah terkumpul, akan mempermudah nantinya aspirasi masyarakat untuk kemudian bisa direalisasikan, itu bisa menjamin? Ya kalau dia jelas, dia cerdas, dia tegas, insya Allah lah ya. Dia sadar gitu loh, bahwa dia sebenarnya tidak lebih tidak kurang mewakili kepentingan bangsa negara, khususnya masyarakat di daerah pemilihannya. Dan ini bukan teori. Bagaimana mungkin seorang anggota legislatif atau DPR itu sendiri ketika dia disumpah dan dilantik menjadi anggota DPR, dia tidak siap. Gitu. Rusak dong negara ini. Kita ingin bahwa DPR kabupaten kota provinsi DPR itu diisi dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang sebenarnya juga. Ya kalau dia nggak baik, nanti para penjahat yang isi. Ini kan kalau kata Presiden Turki ini kan si Erdogan paling bahaya ini. Jadi harus itu. Dan itu memang tugas partai politik. Yang kedua,
petugas-petugas partai yang ditugaskan sebagai caleg itu dia harus bisa menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Karena rakyat itu penuh harapan, bukan sisi teoritis, janji-janji tidak. Karena cita-cita mereka itu harus diperjuangkan. Oke, berbicara soal pendidikan politik, dengan kondisi sekarang yang memang di berbagai daerah tingkat literasi juga berbeda-beda, pendidikan politiknya seperti apa yang efektif untuk masyarakat? Ya kan masyarakat kita ini kan juga perlu kita pahami ada yang sifatnya informal ya. Oke. Pendekatannya berbeda. Iya dong. Makanya kita harus tahu juga kondisi masyarakat di satu titik dengan di tempat yang lain tidaklah sama. Sebab itu kita harus pandai-pandailah gitu loh, mencerna itu, menampung itu, dan memperjuangkan itu. Berarti itu salah satu tugas dari partai politik untuk bisa memberikan kadernya atau bisa memberikan pendidikan politik tentunya untuk masyarakat. Iya, iya dong. Karena kalau tanpa itu nanti justru kita memperalat masyarakat. Iya. Jadi kita tidak hanya butuh suaranya, tapi karena kita membangun bangsa negara ini kan secara bersama-sama. Jadi hanya pembagian tugasnya, gitu. Fungsi dan tugas anggota DPR itu kan juga memperjuangkan beberapa aspirasi mereka dan punya fungsi-fungsi yang lain. Jadi tugas pokok dan fungsi itu tidak boleh diabaikan. Okay. Dan itu bukan hanya sekedar retorika belaka, dan itu harus diimplementasikan. Tidak hanya sekedar retorika. Kalau tidak, nanti masyarakat akan menghukum itu. Tanggal 17 April ini masyarakat bisa menghukum baik partai politik ataupun calon-calon yang diusung oleh partai politik. Ya gitu. Kalau reward kita itu minus, ya masyarakat juga tidak bisa disalahkan. Okay. Memberikan penilaian minus. Apapun alasan argumentatifnya. Kita sudah nggak laku lagi lah bicara tentang berita-berita hoax, nggak bisa. Masyarakat kita pintar kok, cerdas. Sudah. Teknologi ini canggih. Jadi dan kita udah harus meninggalkan yang gitu-gitu. Berarti bisa dikatakan nantinya ketika sudah menjalankan tugasnya bisa dilihat nih apakah interaksi dengan masyarakat, kemudian programnya tersalurkan atau tidak. Memang impact-nya juga masyarakat juga akan memberikan impact-nya begitu. Ketika seorang wakil rakyat bisa menyalurkan aspirasinya, bisa memberikan pembangunan di daerahnya, justru masyarakat juga bisa memberikan impact-nya yang bisa kepada wakil rakyat begitu, bisa memberikan. Iya. Makanya kan tanggal 17 April ini juga kita akan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat Kepada partai politik yang mengusung kader-kadernya sebagai calon anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI. Apakah nanti tingkat partisipatifnya tinggi atau rendah? Tinggi. Akan kita lihat tanggal 17 April nanti. Jadi baik secara nasional maupun dari konteks geopolitik daerah. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena memang rakyatlah adalah hakim tertinggi yang untuk menentukan suaranya. Dan itu harus diterima, itu realita politik harus diterima. Jadi siapa yang nanam, dia yang petik. Oke. Itu aja. Sesuai apa yang dilakukan, itulah yang didapat. Iya. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau anggota partai politik tersebut misalnya sudah duduk, tetapi tanda kutip dia dipandang evaluatif internal partainya bermasalah. Ya partai juga punya mekanisme dan sistemnya kok, bisa ditarik dan lain-lain. Walaupun hak recall itu ditiadakan. Artinya, jadi ada kepentingan yang lebih besar harus yang dilindungi juga. Baik Pak Mingrum, kita akan lanjutkan lagi tapi setelah jeda yang satu ini tetap di Rumah Pemilu Kompas TV Lampung.